Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, ada sebuah nasihat dari ulama-ulama besar yang sangat saleh. Nasihat itu berbunyi, jika kita melaksanakan suatu ibadah, bersikaplah atau perlakukanlah ibadah itu seakan-akan ibadah terakhir yang kita kerjakan. Jika kita melaksanakan suatu ibadah, bersikaplah atau perlakukanlah ibadah itu seakan-akan ibadah terakhir yang kita kerjakan. Ini menyangkut ibadah apa saja, termasuk Ramadan dengan ibadah puasa pada tahun ini. Kita bersikap dan memperlakukan Ramadan dan ibadah puasa pada tahun ini seakan-akan sebagai Ramadan dan ibadah puasa terakhir untuk kita, meskipun kita berharap kiranya masih dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan dan ibadah puasa yang akan datang, masih dipertemukan lagi dengan Ramadan dan ibadah puasa pada tahun-tahun berikutnya, amin. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa memastikan tentang itu. Berapa banyak orang yang pada tahun lalu masih jumpa Ramadan, tahun ini tidak berjumpa lagi dengan Ramadan. Al-Quran menjelaskan dan juga dikemukakan para ulama besar bahwa saat malaikat maut mencatat siapa-siapa yang akan diambil nyawanya dalam rentang waktu 1 tahun, dilakukan pada malam penetapan takdir, malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Surat Ad-Dukhan ayat 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan berbagai urusan yang penuh hikmah. Yang dikuatkan juga dengan ayat 4 surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Apa yang diatur, apa yang dicatat pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu, kata Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi yang sangat faham tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan yang diatur pada malam kemuliaan, malam penetapan takdir atau Lailatul Qadar itu adalah urusan-urusan hidup, urusan-urusan kematian. Siapa-siapa yang akan diambil nyawanya dalam rentang waktu 1 tahun dari Lailatul Qadar ke Lailatul Qadar, itu dicatat pada malam Lailatul Qadar itu. Diatur rezeki manusia, diatur tentang hujan, bahkan orang-orang yang akan naik haji pada tahun itu dicatat pada malam Lailatul Qadar. Karena itu coba kita ingat Juni-Juli tahun lalu, setelah Ramadan tahun lalu, berapa banyak yang meninggal dunia karena COVID-19. Sampai mau memakamkan orang yang sudah meninggal dunia aja tunggu ada komando dari pemakaman baru bisa jalan ambulans dari rumah sakit. Kita tidak tahu apa kita termasuk yang masih berjumpa dengan Ramadan tahun akan datang atau tidak. Tapi insya Allah, kita kan nggak tahu nomor WA-nya malaikat maut. Kalau tahu kan kita bisa minta bocoran. Wallahu a'lam. Karena itu nasihat ulama tadi yang saya sampaikan di awal kajian menuntun dan menuntut agar kita jadikan Ramadan dan ibadah puasa kita pada tahun ini sebagai Ramadan dan ibadah puasa terbaik. Dalil-dalil yang menjadi dasar tuntunan dan tuntutan agar ibadah puasa kita menjadi yang terbaik, diantaranya beberapa hadis Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim, hadis yang sangat populer. Nabi bersabda, "Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga saja. Juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah."
Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dosa, kata-kata jahat, kata-kata kotor, maka Allah tidak menghiraukan lapar dan dahaga dari orang yang bersangkutan, meskipun dia puasa. Ketiga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Hadis ini dianggap sahih dengan syarat Imam Muslim. Nabi Muhammad bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi warrafath." Yang dinamakan puasa itu bukan semata-mata tidak makan dan tidak minum, tapi sesungguhnya yang dinamakan puasa itu juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang melalaikan dan perbuatan-perbuatan keji. Tiga dalil ini menunjukkan ibadah puasa dan Ramadan kita harus berkualitas, harus menjadi Ramadan dan ibadah puasa terbaik. Banyak indikator, ukuran atau tanda Ramadan dan ibadah puasa kita berkualitas. Mudah-mudahan saya bisa punya waktu menyebutkan 5 di antaranya dalam kesempatan yang terbatas ini. Ada 5 indikator atau tanda atau ukuran tentang itu. Semoga menjadi patokan dan bahan evaluasi untuk kita sekalian. Untuk Ramadan sekarang dan Ramadan yang sudah lewat. Apakah menjadi yang terbaik atau tidak? Indikator pertama, melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Melaksanakan puasa dengan benar sesuai tuntunan Allah dan Rasul. Melaksanakan yang wajib dari ibadah puasa, tinggalkan yang haram dari ibadah puasa. Sempurnakan ibadah puasa dengan yang sunnah-sunnah. Berupaya meninggalkan yang makruh dari ibadah puasa, meskipun melakukan yang makruh itu tidak membatalkan ibadah puasa. Yang ini sudah kita maklum karena tiap tahun sudah kita lakukan. Yang wajib dari puasa sudah kita tahu, yang sunnah dari ibadah puasa sudah kita lakukan. Yang haram dari ibadah puasa sudah kita tinggalkan. Yang makruh ini mungkin yang perlu informasi. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim, ada beberapa perkara makruh berkaitan dengan ibadah puasa. Pertama, kalau berkumur-kumur ketika berwudu jangan berlebihan. Berlebihan berkumur ketika berwudu itu hukumnya makruh. Jadi berkumur dalam wudhu itu sunnah, tapi ketika berpuasa berkumur jangan terlalu dalam, jangan sampai bablas airnya masuk. Makruh yang kedua, jangan berkumur kalau tidak ada kaitan dengan urusan wudhu, kecuali memang sangat penting, sangat mendesak, memang mengharuskan kita berkumur. Tapi kalau tidak ada kaitan dengan wudhu dan tidak sifatnya emergency, jangan berkumur. Itu termasuk perkara yang makruh dalam ibadah puasa. Kalau sikat gigi boleh. Sikat gigi boleh. Bahkan ulama-ulama mengatakan ba'da zawal pun, setelah tergelincir matahari ba'da zuhur, itu sikat gigi masih dianggap boleh, tidak membatalkan puasa kita. Walaupun ada hadis Nabi yang terkenal mengatakan walladzi nafsi biyadihi wal la khulufu famis shaim atyabu 'inda Allah min rihal misk. Demi Tuhan yang jiwaku ada dalam genggaman kekuasaannya, bau mulutnya orang puasa itu pada hari kiamat lebih wangi dari minyak kasturi. Cuma jangan ada hadis ini lantas ada yang 1 bulan puasa enggak sikat gigi. Wah, pencemaran lingkungan namanya tuh. Sikat gigi boleh, tapi sama saja jangan melampaui batas. Kalau harus menggunakan air jangan berlebihan. Yang ketiga, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang makruh dalam puasa itu apa? Mencium istri pada siang hari Ramadan. Lagian nahan diri apa? Ntar kalau sudah buka puasa kan terserah mau ngapain kek. Dan kata Syekh Jabir Al-Jazairi, makruh bagi orang yang berpuasa. Tapi Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah mengatakan tidak makruh bagi orang yang mampu mengendalikan syahwat atau birahinya. Berdasarkan hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, Rasul jika sedang puasa beliau mencium dan menyentuh istrinya, tapi beliau adalah orang yang paling baik dalam mengendalikan syahwat beliau. Satu waktu Umar bin Khattab mengadu pada Nabi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, hari ini saya telah melakukan suatu perkara besar. Saya sedang puasa dan saya mencium istri saya." Nabi berkata, "Wahai Umar, apa pendapatmu kalau kau sedang puasa dan kau berkumur-kumur?" Umar berkata, "Tentu tidak mengapa ya Rasul." Lalu kenapa kau tanya lagi? Yakni berdasarkan dalil ini boleh, tidak mengapa.
Bagi orang yang mampu mengendalikan syahwatnya, Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan bagi yang tidak terangsang kalau mencium boleh. Tapi kalau terangsang ketika mencium jangan. Dan ini kata beliau sama saja bagi yang muda maupun yang tua. Memang ada yang mengatakan kalau bagi yang muda-muda makruh, yang tua-tua boleh. Padahal kata ulama-ulama lain sama saja, karena ada juga yang sudah tua tegangannya masih tinggi. Ada yang masih muda tegangannya rendah, jadi tergantung tegangannya. Intinya lebih baik dihindari. Kan toh malamnya ntar juga udah datang. Sabar dikit ngapa? Nah, karena itu untuk menjaga keutamaan, kualitas atau meraih Ramadan dan ibadah puasa terbaik bagi kita sekalian. Dan banyak lagi ibu-ibu mencicipi masakan ketika ibu masak untuk buka puasa, tahu udah asin atau udah asam atau kurang misalnya, itu makruh juga menurut Syekh Al-Jazairi. Tapi dianggap boleh ulama-ulama yang lain. Walaupun makruh tidak batal, yang penting sampai lidah aja, Bu. Pengen tahu asin, cuma kalau boleh dihindari untuk berjaga-jaga, jangan sampai ibadah kita terganggu karena urusan-urusan seperti itu. Ini indikator pertama. Mudah-mudahan kita sudah bisa mencapai atau memenuhi indikator pertama ini. Kedua, indikator Ramadan terbaik kita adalah terpeliharanya semangat ibadah sejak awal hingga akhir Ramadan. Seperti malam ini, alhamdulillah jamaah penuh sampai di lorong-lorong. Penuh jamaah, penuh, masya Allah. Ini coba lihat ke belakang, Pak, penuh sampai di luar jamaah, masya Allah. Baru hari pertama puasa. Ramadan terbaik itu kalau terjaga ibadah kita sejak awal hingga akhir Ramadan. Itu tadi yang sudah saya katakan, kan belum tentu kita jumpa lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Biasanya kan orang beranggapan ntar kalau tahun besok dan ntar kalau tahun besok. Emang tahu masih hidup pada tahun besok. Nah, jadi semangat ibadah dijaga, dipelihara dari awal hingga akhir. Memang faktor semangat ibadah itu dipengaruhi oleh banyak hal. Yang utama adalah iman. Umar bin Khattab itu tidak pernah bisa mendahului Abu Bakar As-Siddiq dalam melakukan kebaikan apapun. Abu Bakar selalu mendahului Umar bin Khattab. Apa rahasianya? Nabi bersabda, hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman, "Lau wuzina imanu Abi Bakar bi imanil ummah, la rajaha imanu Abi Bakar." Sekiranya iman Abu Bakar itu ditimbang dengan iman umat, maka iman Abu Bakar lebih berat. Karena iman Abu Bakar seperti itu tingkatannya, Umar bin Khattab yang sama-sama sahabat dekat Nabi dan dijamin masuk surga, itu tidak pernah bisa mendahului Abu Bakar dalam melaksanakan suatu kebaikan. Apalagi Rasulullah SAW. Mungkin kita pernah dengar hadis Nabi, hadis riwayat Muslim, Ahmad dan An-Nasai. Nah, tarawihnya Rasulullah, qiyam Ramadan Rasulullah itu kayak apa ya? Harapan saya sekali-sekali dari Yarsi kita di Masjid Jami ini, kita laksanakan tarawih kayak Nabi. Hadis yang disaksikan oleh Huzaifah bin Al-Yaman itu, yang Nabi tarawih satu rakaat pertama setelah Fatihah beliau baca Al-Baqarah, Al-Imran dan An-Nisa. 3 surat. Kata Huzaifah bin Al-Yaman, ketika ruku beliau ruku seakan-akan sama lamanya dengan pada waktu berdirinya. Subhanallah. Sekali aja Pak Ustadz kita kayak gitu di sini. Saya yakin baru rakaat pertama Pak Ustadz belum selesai, jamaah udah perlahan meluncur satu demi satu meninggalkan masjid. Wong kita ini terawih kan cari yang paling cepat, paling baik. Mengapa ada orang ibadahnya seperti itu? Karena imannya yang sangat tinggi. Dan mereka tahu keuntungan-keuntungan yang akan diraih melalui ibadah yang dilaksanakan. Memang tarawih biar panjang, kalau imam bacaan bagus kan kita betah ya Pak. Sekarang ini kan macam-macam, ada kalau Syekh As-Sudais seperti tadi Pak Ustadz, atau Asyuraim. Sekarang kan yang bagus juga Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu biar 30 ayat surat Al-Baqarah selesai masih betah kita kalau lagunya kayak gitu. Tapi kalau bacaannya nggak bagus kan kita biar pendek juga malah kesal. Kesal. Saya biasa bilang, Pak tolong hafal Quran biar yang cuma pendek-pendek suratnya. Siapa tahu pas kita mau salat imamnya berhalangan. Kalau duhur asar kan aman Pak, orang suaranya nggak denger. Yang repot kan maghrib, isya, subuh. Itu kalau imam utamanya nggak ada biasanya saling dorong-dorong tuh, Bapak aja dah. Nah, ini gak ada yang mau, akhirnya ada yang beranikan diri maju, nggak biasa jadi imam, gugup karena gugup mau baca surat yang mulai dengan inna, karena nggak hafal gugup campur gugup akhirnya lupa lanjutannya nggak tahu dia. Inna di belakang nolongin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca Al-Quran satu huruf saja dalam Ramadan pahalanya sangat besar. Di luar Ramadan saja kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harf. Berdasarkan ayat ini kalau Bapak baca alif lam mim pahala 20. Kaf ha ya ain sad pahalanya 50. Ar-Rahman pahalanya 60. Ramadan satu sunat dibalas sama dengan satu fardu. Satu fardu dibalas dengan 70 fardu dalam bulan Ramadan. Terakhir jaga semangat. Kemudian yang ketiga, sempurnakan Ramadan kita selain puasa dengan berbagai macam amaliyah, kebaikan-kebaikan dan ibadah yang lain. Ada 5 sebenarnya saya ingin sebutkan. Yang keempat adalah jaga lidah dari kata-kata jahat, dan juga jaga mata dari melihat yang dosa, jaga telinga dari mendengar yang haram. Imam Al-Ghazali menyebut tingkatan ini dengan saumul khawas, orang-orang yang khusus dalam ibadah puasanya. Tingkat puasa orang-orang khusus disebut oleh Imam Al-Ghazali. Jadi yang jaga lidah, dalam hadis Nabi katakan begini, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus iman seorang hamba sampai hatinya lurus, dan tidak akan lurus hatinya sampai lidahnya lurus. Kalau dulu lidah, kalau sekarang tangan, Pak. Jari-jari. Kalau dulu kan pepatah mengatakan lidahmu, mulutmu, harimaumu. Kalau sekarang jari-jarimu, harimaumu. Tiap hari kita menari-nari dengan jari-jari kita lewat alat kita, dan kita menggosip, kita mencela, kita mencaci orang lain yang tidak sefaham dengan kita. Dan itu terjadi juga dalam bulan Ramadan. Dulu lidah, karena waktu itu belum ada alat-alat seperti ini. Sekarang jari-jari kita. Masya Allah, jaga. Terakhir, kualitas Ramadan ditentukan oleh tumbuhnya sifat-sifat terpuji dan hilangnya sifat-sifat tercela, mengacu pada hadis yang telah saya kemukakan tadi. Laisa siyamu minal akli wasyurub, innamas siyamu minal lagwi warrafath. Yang disebut puasa itu bukan semata-mata tidak makan dan tidak minum, tapi yang disebut puasa itu juga adalah menjauhkan perbuatan-perbuatan yang lalai dan perbuatan-perbuatan keji. Mudah-mudahan kajian singkat malam ini ada manfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.